Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ilahul awwalina wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul amin. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa sallama tasliman katsira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya karim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak dan Ibu sekalian, jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji hanya bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya tertunai segala amal-amal kebajikan. Salawat dan salam semoga teratur limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabat serta orang-orang yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Ma'asyiral muslimin, Bapak dan Ibu sekalian, jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah. Sebagai bentuk pengamalan terhadap hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yashkurullaha man la yashkurun nas. Tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak berterima kasih kepada orang lain. Maka saya ucap syukur kepada Allah dan terima kasih jazakumullahu khaira kepada segenap pengurus masjid. Masjid apa ini? Masjid Nurul Hidayah. Saya baru pertama kali datang ke masjid ini. Saya ucap syukur jazakumullahu khaira atas segenap pengurus masjid yang telah memberikan ruang dan waktu kepada kami untuk berbicara di hadapan Bapak Ibu sekalian. Semoga pertemuan kita di malam hari ini jadikan sebagai pertemuan yang penuh dengan barokah, penuh dengan rahmat, penuh dengan persaudaraan, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang senantiasa ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, Bapak dan Ibu sekalian, jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah, satu dari nikmat terbesar yang Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita umatul Islam adalah diturunkannya kepada kita kitab suci Al-Quran, yang mana itu sebagai pegangan kita, sebagai pedoman hidup kita, yang kita senantiasa baca, senantiasa diulang-ulang membacanya, dan sering kita mendengarkannya, sering kita jadikan sebagai pengingat kita yang bisa mengingatkan kita terhadap kehidupan dunia ini. Maka sudah semestinya untuk kita menjadikan Quran itu sebagai bacaan kita sehari-hari. Quran dinamakan Quran karena dia bacaan.
maka tidak jadi Quran dia kalau kita jarang membacanya. Makanya Quran itu kita baca bukan hanya di bulan Ramadan saja, tapi setiap saat hendaknya kita jadikan sebagai pengingat kita. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, namun dari perkara yang lebih penting dari sekedar kita baca Quran adalah merenungi maknanya, mentadaburi isi kandungannya, agar Quran itu bisa menjadi rahmat bagi kita, agar Quran itu bisa menjadi penenang bagi hati kita, agar Quran itu bisa menjadi pelipur lara bagi kesedihan dan masalah kita. Karena Quran itu Allah katakan sebagai syifa, dia obat penawar, dia penyembuh terhadap apa yang ada di dalam dada. Makanya betapa banyak manusia yang disembuhkan oleh Allah setelah dia baca Quran, setelah dia mentadabburi makna-makna Quran itu. Karena itulah maksud Allah turunkan Quran itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadakkara ulul albab." Quran yang menjadi pedoman hidup kita, yang menjadi pegangan kita, kami turunkan, kata Allah, sebagai sesuatu yang diberkahi. Untuk apa Allah turunkan Quran? Liyadabbaru ayatihi, agar kalian tadabbur terhadap ayat-ayatnya. Nah, ini maksud Allah turunkan Quran itu. Tadabbur, bukan sekedar baca, tapi kita membacanya sekaligus merenungi maknanya supaya menjadi pengingat bagi kita. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, "Afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin aqfaluha." Tidakkah mereka mau mentadabburi ayat-ayat Quran? Ataukah hati mereka sudah tergembok sehingga sulit untuk menerima hidayah-hidayah dari Quran itu? Afala yatadabbarunal Qur'an walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Tidakkah mereka mau mentadabburi ayat-ayat Quran? Sebab andaikan Quran itu turun dari selain Allah, niscaya mereka akan mendapati di dalamnya perselisihan yang sangat banyak. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, di malam hari ini mari kita mencoba sedikit merenungi ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Quran, yang insyaallah taala ayat-ayat ini sebagian besar dari kita atau bahkan keseluruhan dari kita sudah menghafalkannya. Sering dibacakan oleh para imam dan sering kita dengarkan di telinga kita. Sering kita baca. Ringkas, hanya terdiri dari 8 ayat. Surat At-Takatsur. Ini yang kita akan coba merenungi, meresapi ayat demi ayat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an ini. Surat At-Takatsur. At-Takatsur secara bahasa diambil dari kata katsir. Katsir dalam bahasa Arab artinya banyak. Kemudian diterjemah dalam Quran itu At-Takatsur artinya berbangga-bangga, bermegah-megah. Nah, itu kalau kita baca dalam terjemahan Quran. Sebenarnya asal katanya dari katsir. Katsir itu banyak. Nah, ayat ini sebenarnya mencela yang namanya At-Takatsur itu. Mencela yang namanya At-Takatsur yang berasal dari kata katsir. Katsir apanya? Banyak apanya? Hartanya, kedudukannya, pangkat dan jabatannya, anak keturunannya.
Apakah Islam melarang orang punya banyak harta, orang punya banyak keturunan? Tentu tidak. Tetapi yang dilarang di dalam agama kita bukan sekedar kathir dia, tapi sudah at-takatsur. Itu memberikan makna yang lebih. Bukan sekedar banyak hartanya, bukan sekedar tinggi pangkat dan jabatannya, tapi dia bermegah-megah dengan hal tersebut, berbangga-bangga dengan hal tersebut. Nah, disinilah yang tercela. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala memulai ayat ini langsung dengan celaan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, alhaakumut takatsur, alhaakumut takatsur, bermegah-megah telah membuat kalian menjadi lalai. Subhanallah. Ini ayat di awalnya sudah memberikan peringatan kepada kita, hati-hati kamu, sebab itu bisa melalaikan kamu. Ketika kamu mengumpulkan harta dengan maksud bermewah-mewah, dengan maksud bermegah-megah, dengan maksud berbangga-bangga di antara sesama kalian, disinilah letak celaan. Alhaakumut takatsur, bermegah-megah telah membuat kalian lalai. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, asalnya kita mencari harta, punya jabatan, punya kedudukan, bukan hal yang tercela. Tapi ingat, dia bisa melalaikan kamu. Dan proses lalainya orang itu kadang berproses juga, kadang bertahap juga. Tidak langsung jadi orang yang betul-betul lalai, tapi ada prosesnya juga. Tadinya Masya Allah dia rajin pergi sholat ke masjid, bahkan sebelum azan dia sudah datang. Tapi ketika mulai maju bisnisnya misalnya, mulai berkembang hartanya misalnya, mulai kendor sudah. Yang tadinya bahkan sebelum azan sudah datang ke masjid, nah ini dekat-dekat qomat baru datang ke masjid. Bertambah lagi kekayaannya, bertambah lagi sibuknya, mungkin jadi masbuk dia. Lihat, ada proses di situ. Sampai pada akhirnya dia tinggalkan sholat di masjid. Masih sholat juga, tapi sholat di rumah. Walaupun masih sah-sah saja, tapi kan keutamaannya sudah berkurang itu. Sholat di masjid pahalanya 27 kali lipat. Sholatul jamaah tafdulu sholatal fadzi bi 27 darajah. Sholat berjamaah di masjid, kata Nabi, perbandingannya dengan sholat di rumah sendirian 27 derajat, 27 keutamaannya. Lihat, membuat dia lalai sedikit demi sedikit, setahap demi setahap, sampai pada akhirnya tidak lagi sholat di rumah. Mungkin yang tadinya sholat di rumah tepat waktu juga, tapi sudah mulai dia tunda waktunya di akhir-akhir waktu sekarang, sampai pada akhirnya betul-betul dia tinggalkan sholat. Berproses juga orang lalai itu. Ini para jamaah yang dirahmati oleh Allah, alhaakumut takatsur, bermegah-megah telah membuat kalian lalai. Kalian berbangga dengan harta kalian, kalian berbangga dengan kedudukan kalian, kalian berbangga dengan anak keturunan kalian. Ini yang Allah Subhanahu wa ta'ala ingatkan di dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, jangan sampai hartamu, anak keturunan kamu menyebabkan kamu lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang melakukan hal tersebut, maka merekalah orang-orang yang paling merugi. Allah ingatkan,
Hartamu betul bisa membuat kamu lalai. Anak keturunanmu kadang bisa membuat kamu lalai. Sekali lagi jamaah sekalian, bukan kita dilarang untuk mencari harta itu, bukan kita dilarang untuk punya keturunan yang banyak itu, bukan. Silahkan kau cari harta, silahkan kau banyak keturunanmu, tapi jangan sampai hartamu dan keturunan kamu bisa memfitnah dirimu. Karena anak bisa memfitnah orang tuanya, harta bisa memfitnah pemiliknya. Makanya Allah berfirman di dalam Al-Quran, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu bisa menjadi fitnah bagi kamu. Ujian, cobaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa banyak Pak orang-orang yang sampai melakukan tindak kriminal, mencuri dia, merampok dia, membegal dia. Kalau ditanya kenapa, saya mau kasih makan anak istriku katanya. Subhanallah. Kau kasih makan anak istrimu dengan hasil curian, dengan hasil begalan, dengan hasil rampokan, tapi dalihnya karena itu. Nah, inilah orang yang sudah terfitnah dengan keluarganya. Subhanallah. Orang bisa terfitnah gara-gara hartanya. Korupsi dia, tipu menipu dia. Yang anehnya terkadang orang-orang yang melakukan tindakan seperti ini bukan orang miskin, orang kaya dia, tapi masih korupsi Pak. Bukan tidak cukup, gajinya lebih daripada cukup, tapi memang dasar manusia tidak pernah cukup-cukupnya. Sampai Nabi Pak ibaratkan manusia itu, laukana li bani Adam wadin min dahab la ahabba ayyakuna lahu wadiyan wala yamla'u fahu illa turab. Andaikan anak cucu Adam punya satu lembah berisi emas, bayangkan, punya lembah emas semuanya, tidak tahu berapa kilo itu emasnya itu, tapi ternyata dia mau cari lembah yang kedua, tidak cukup satu lembah emas, mau cari yang kedua. Lihat bagaimana tamaknya manusia ini. Wala yamla'u fahu illa turab, dan tidak ada yang mencukupkan dirinya kecuali tanah sudah disumpal di mulutnya, kecuali kalau sudah mati baru berhenti cari harta. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Maka Allah ingatkan dalam surat At-Takatsur, alhaakumut takatsur. Bermegah-megah, bermewah-mewah, berbangga-bangga dengan harta, keturunan, jabatan telah membuat kamu lalai wahai manusia. Telah membuat kamu lalai wahai manusia. Subhanallah. Ini surat Pak betul-betul menjadi nasihat bagi kita. Makanya salah seorang ulama, Imam Ibnul Qayyim, pernah berkata, wa kafa biha mau'izatan liman aqilaha. Cukuplah surat At-Takatsur ini menjadi nasihat bagi orang yang betul-betul memahaminya. Sebab apa? Di awal aja sudah kita diperingatkan oleh Allah, alhaakumut takatsur. Bermewah-mewah, berbangga-bangga, bermegah-megah telah membuat kamu lalai. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, perhatikan, sampai kapan manusia seperti itu? Sampai kapan mereka dilalaikan seperti itu? Allah jawab di ayat yang kedua. Apa ayat yang kedua? Hatta zurtumul maqabir. Sampai dia masuk kubur. Artinya apa? Sampai mati dia begitu. Subhanallah. Ada orang yang seperti ini Pak. Dia terus saja lalai dan terus lalai sampai dia meninggal. Tidak sadar-sadar dia. Ada orang yang seperti ini. Nah, sehingga peringatan-peringatan yang datang kepada dia, dia anggap angin yang berlalu. Soalnya orang-orang yang seperti ini kadang menunda-nunda untuk tobat. Nantilah Ustadz, saya masih muda, nanti tunggu pensiun. Nah, ini masih masa-masanya ini, tunggu pensiun baru sadar saya juga itu. Subhanallah. Apakah ada yang menjamin
umur kita sampai selesai pensiun, Pak. Tidak ada yang jamin. Nantilah Ustadz, kalau tunggu saya sudah tua, umur 60 lah, baru nanti tobat. Subhanallah. Nantilah saya sholat itu gampang itu. Ini nanti dan nanti yang seperti ini namanya, kata ulama, talbis iblis, tipu daya syaitan. Syaitan yang memang membisiki, nanti saja, gampang itu, tobat nanti gampang. Nah, atau sebagian orang bilang nanti pas tunggu Ramadan. Ramadan kan bulan pengampunan. Nah, setan itu pintar juga, Pak. Dia kasih tahu kita, Ramadan itu bulan pengampunan itu. Mantapnya kau tobat pas bulan pengampunan. Sekarang belum masa Ramadan, puas-puaskan aja dulu. Nanti Ramadan gampang tobat. Nah, itu namanya talbis iblis, tipu daya syaitan, Pak. Sehingga kita menunda-nunda dari beramal, menunda-nunda dari bertaubat. Inilah yang diingatkan oleh Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Beliau pernah berkata, iyyaka wat taswif fa innaka biyaumika walasta bighadin. Hati-hati kau dari mengatakan nanti dan nanti. Hati-hati kau dari menunda amalan, karena kamu sekarang, kesempatanmu sekarang adalah hari ini. Besok belum tentu ada kesempatan yang sama, belum tentu. Sekarang kita berada di masa-masa yang kuat untuk beramal, manfaatkan kekuatan itu. Bisa jadi besok kita jatuh sakit, bisa jadi sebagian dari kita mungkin jatuh sakit sehingga tidak bisa lagi menggerakkan badan kita. Ada orang seperti ini, sehingga yang ada apa? Penyesalan demi penyesalan. Penyesalan itu pasti belakangan, Pak. Kalau sekarang belum menyesal dia, nanti kalau sudah merasakan baru dia menyesal. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Maka selama kesempatan masih diberikan kepada kita, maka manfaatkan dia. Karena di dunia ini kita tidak lama, sebentar aja, Pak. Makanya Rasul pernah bersabda kepada salah seorang sahabatnya yang bernama Abdullah bin Umar. Kata Nabi kepada Abdullah bin Umar, Rasul sallallahu alaihi wasallam ingatkan sahabat Abdullah bin Umar, kun fid dunya ka'annaka gharibun au abiru sabilin. Wahai Ibnu Umar, jadilah kamu di dunia itu seperti orang asing atau orang yang sekedar mampir, yang cuman lewat. Jadilah kamu hidup di dunia seperti itu. Yang namanya orang mampir, sekedar singgah, sekedar lewat, ya tidak mungkin dia bertahan di situ kan. Dia akan persiapkan bekal untuk menuju ke kampung halaman yang sebenarnya. Itulah negeri akhirat. Jadilah kamu di dunia seperti itu. Maka dalam rangka untuk mengamalkan hadits ini, Abdullah bin Umar berkata begini, Pak. Kata sahabat Abdullah bin Umar menasehati murid-muridnya, umat Islam, idza amsaita fala tantadhir sabah. Kalau kamu di waktu sore, jangan tunggu-tunggu waktu pagi baru mau beramal. Wa idza asbahta fala tantadhiril masa. Dan kalau kau di waktu pagi, jangan tunggu waktu sore baru mau beramal. Wa khud min sihhati kalimaradik wa min hayati kalimautik. Pergunakan sehatmu sebelum datang sakitmu, dan manfaatkan hidupmu sebelum datang kematianmu. Ini nasihat sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sungguh manusia nanti ketika ajal menjemput dia, ketika kematian menghampiri dia, maka disitulah dia baru sadar, disitulah dia baru menyesal, disitulah dia mau kembali hidup lagi di dunia. Tapi sudah terlambat. Orang yang sudah mati tidak mungkin bisa kembali ke dunia, Pak. Namanya saja alam barzakh. Barzakh itu dari bahasa Arab. Barzakh itu artinya siter, dinding yang membatasi. Bainahuma barzakhul la yabghiyan. Antara keduanya ada dinding pembatas.
Alam barzakh disebut alam barzakh karena dia membatasi antara dunia dengan akhirat. Alam barzakh itu bukan akhirat, dia tangga pertama menuju negeri akhirat. Negeri akhirat kapan? Ketika kiamat sudah ditegakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mati seluruh manusia ini, kemudian ditiup lagi sangkakala oleh malaikat Israfil, dibangkitkan, dikumpulkan di padang mahsyar. Nah, itu baru hari kiamat. Itu baru negeri akhirat. Berarti kalau kita mati, itu baru tangga pertama menuju negeri akhirat. Makanya kalau orang sudah mati, meninggal dunia, diantar ke kuburnya, sebagian orang mengatakan begini, kita antarkan saudara kita menuju ke tempat peristirahatannya yang terakhir. Ini keliru, Pak. Itu bukan tempat peristirahatannya yang terakhir, itu persinggahan. Tempat terakhir kita di akhirat. Tempat terakhir kita di akhirat. Makanya dalam bahasa Quran, lihat bahasa Quran, Pak, hatta zurtumul maqabir, sampai kau masuk ke dalam kuburan. Dibahasakan oleh Allah dengan zurtum. Yang ngerti bahasa Arab langsung paham. Zurtum itu dari kata ziarah. Ziarah itu artinya berkunjung. Biasa kalau kita bilang ayo ziarah kubur. Ziarah itu dalam bahasa Arab artinya berkunjung, Pak. Namanya orang berkunjung, netapkah dia di situ? Netapkah dia di situ? Tentu tidak, kan? Yang namanya kunjungan sebentar aja, nanti akan lanjut lagi kehidupan setelahnya. Makanya kata ulama, manusia itu dalam hidupnya paling sedikitnya melewati 4 alam. Ada alam rahim, sudah kita lewati bersama. Kemudian alam dunia, yang sekarang ini kita alami, yang sekarang ini kita hidup. Kemudian kita mati, nanti masuk alam barzakh. Nah, terakhir alam akhirat. Disebut dengan alam akhirat karena dari kata akhir. Akhir artinya yang terakhir, karena sudah tidak ada lagi alam setelah itu. Manusia kekal hidup selama-lamanya di akhirat. Imma nanti ada yang di surga, dan imma nanti ada yang di neraka. Kekal selama-lamanya, tidak ada lagi kematian, karena kematian sudah disembelih oleh Allah. Disebutkan dalam hadits yang sahih, kematian itu Allah datangkan seperti lembu, Pak. Didatangkan di hadapan penghuni surga dan di hadapan penghuni neraka. Kemudian dikatakan oleh Allah, wahai hamba-hambaku, tahu tidak kalian apakah ini? Kata manusia ketika itu, kami tahu ya Allah, itu adalah kematian. Maka kematian disembelih oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah katakan, wahai penghuni surga, kekal selama-lamanya, tidak ada lagi kematian. Allah berfirman kepada penduduk neraka, wahai penduduk neraka, kekal selama-lamanya, tidak ada lagi kematian. Maka semakin bergembira penghuni neraka, semakin bersedih semakin bergembira penghuni surga, dan semakin bersedih penghuni neraka. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatta zurtumul maqabir. Alhaakumut takatsur, bermegah-megah telah membuat kamu lalai. Hatta zurtumul maqabir, sampai kamu masuk ke dalam kubur. Sebagian ulama tafsir ada yang menafsirkan begini, kalian itu selalu lalai dengan kalian bermegah-megah, bermewah-mewah, berbangga-bangga dengan harta benda kalian, bahkan walaupun kalian ziarah kubur. Bahkan walaupun kalian ziarah kubur. Ada sebagian ulama menafsirkan seperti itu. Maksudnya apa? Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, seseorang kalau ziarah kubur mestinya ingat sama Allah, ingat negeri akhirat, ya kan? Makanya tidak sepantasnya kita ziarah kubur kemudian ketawa ketiwi di situ, kemudian cengengesan di situ, kemudian bicara bisnis di situ. Bicara bisnis di kuburan, Pak. Bagaimana bisnis kita sekarang ini? Di kuburan ini. Lah kapan lagi ngingat akhiratnya kalau begitu? Sampai di kuburan pun bicara bisnis. Harusnya kita di kuburan ngingat akhirat. Nabi SAW pernah bersabda, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha fa innaha tudzakirukumul akhirah. Dulu kata Allah, dulu kata Nabi, aku sempat melarang kalian dari ziarah kubur, tapi sekarang ziarahilah kuburan itu.
Nabi suruh ziarah kubur kalian, ziarah kubur. Kenapa? Karena dengan ziarah kubur mengingatkan kalian terhadap kematian, mengingatkan kalian terhadap negeri akhirat. Nah, bagaimana mau mengingat akhirat kalau di kuburan masih bicara bisnis? Kalau di kuburan masih ketawa ketiwi, masih cengengesan, masih bercanda. Tidak sepantasnya. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhaakumut takatsur. Bermegah-megah telah membuat kamu lalai. Hatta zurtumul maqabir, sampai kamu masuk ke dalam kubur. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ingatkan manusia. Di ayat yang ketiga Allah berfirman, "Kalla saufa ta'lamun." Kata Allah, "Kalla." Jangan begitu. Jangan begitu kalian. Saufa ta'lamun. Kelak kalian akan mengetahui. Yani jangan sampai kalian bersikap seperti itu. Kalian menyangka bahwa dengan banyaknya harta kalian bisa membuat kalian kekal di dunia ini. Jangan sampai karena kedudukan, kekuasaan kalian membuat kalian lalai dan lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, kalau kita lihat Pak, mana orang-orang kaya yang dahulu pernah hidup di dunia ini? Mana orang-orang yang dulu pernah berkuasa, yang pernah hidup di dunia ini? Contoh besarnya, orang yang paling banyak hartanya, Qarun. Qarun itu disebutkan dalam Quran, dia punya harta Pak, kunci-kuncinya saja tidak bisa diangkat oleh 7 orang yang kuat-kuat. Baru kuncinya itu. Bagaimana dengan hartanya? Kuncinya saja tidak bisa diangkat oleh 7 orang kuat-kuat. Ini si Qarun ini, saking banyaknya hartanya. Makanya kalau kita ketemu harta di bawah tanah ini, orang bilang harta karun. Nah, dari si Qarun itu, hartanya si Qarun. Nah, Qarun ini tercatat memang orang yang paling banyak hartanya. Nah, siapa yang bisa mengalahkan Qarun, orang di zaman sekarang ini yang paling terkaya di dunia ini sekarang ini? Kuncinya saja tidak bisa diangkat oleh 7 orang yang kuat-kuat. Tapi Qarun ketika diajak bersyukur, apa katanya? Innama utituhu ala ilmin indi. Aku diberi ini ya karena kehebatan saya, karena ilmunya saya. Nah, dia mengingkari Allah Subhanahu wa taala, kufur nikmat. Akhirnya Allah benamkan Qarun beserta harta bendanya ke dalam bumi. Na'udzubillahi min dzalik. Itu kesudahan si Qarun. Fir'aun yang punya kekuasaan yang luar biasa. Apa yang terjadi kepada Fir'aun? Fir'aun ini betapa bejatnya dia, betapa luar biasa kejahatannya. Dia bunuh anak laki-laki dari kalangan Bani Israel, anak perempuan dia biarkan hidup. Itu keputusan pemerintah ya yang ada di masa Fir'aun ketika itu. Tidak ada yang bisa protes. Kalau ada anak laki-laki lahir harus dibunuh, anak perempuan dibiarkan hidup. Kenapa? Fir'aun ketika itu takut ada saingan Pak. Karena dukunnya, tukang sihirnya Fir'aun sudah membisiki, wahai Fir'aun, nanti akan datang anak laki-laki dari keturunan Bani Israel yang akan menggulingkan kekuasaanmu. Semenjak Fir'aun dengar itu, langsung dia berikan keputusan, kalau begitu setiap anak laki-laki yang lahir dari kalangan Bani Israel harus kita bunuh. Kalau anak perempuan biarkanlah hidup. Bayangkan apa yang dirasakan oleh Bani Israel tatkala itu. Luar biasa. Fir'aun dengan kekuasaannya begitu, tidak mampu orang-orang untuk apa? Menggulingkan pemerintahan Fir'aun. Sampai akhirnya Allah sendiri yang membinasakan Fir'aun, ditenggelamkan di Lautan Merah. Habis ceritanya Fir'aun. Ini para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah ingatkan di ayat yang ketiga, kalla saufa ta'lamun, sekali-kali tidak, kelak kamu akan mengetahui. Artinya kamu akan tahu bahwa apa yang kamu lakukan itu salah. Kamu berbangga-bangga, bermewah-mewah, bermegah-megah, itu keliru. Itu membuat kamu lalai, membuat kamu diazab nanti di dalam neraka. Kemudian Allah ingatkan lagi di ayat yang keempat, diulang lagi kan Pak, summa kalla saufa ta'lamun,
kemudian sekali-kali tidak. Jangan begitu, kelak kamu akan ketahui. Kenapa diulang? Kenapa diulang ayatnya? Kata para ulama, karena ini untuk mengingatkan orang yang lalai. Orang yang lalai itu Pak perlu diingatkan berulang-ulang. Tidak cukup satu kali. Makanya dia diulang juga ayatnya. Kalla saufa ta'lamun summa kalla saufa ta'lamun, supaya yang lalai ini betul-betul sadar. Diulangin 2 kali ini. Nah, itulah sifat dasarnya manusia, Pak. Kata para ulama, summiyal insanu insanan linisyanihi. Manusia itu dinamakan manusia karena sifat pelupanya. Hari ini diingatkan, besok lupa lagi itu. Hari ini sudah diingatkan, sudah tahu ilmunya, besok lupa lagi. Apa yang kemarin Ustadz bilang itu ya. Nah, itulah sifat manusia. Makanya Pak, harus kita sering diulang-ulang, minta nasihat itu diulang-ulang. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, sebagaimana Allah mengulang ini. Ketika ada orang lalai, butuh diulangi peringatannya, butuh diulangi. Kalla saufa ta'lamun thumma kalla saufa ta'lamun. Kemudian jangan begitu, kelak kalian akan mengetahui. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, apa yang kalian ketahui? Allah sebutkan di ayat yang kelima, kalla lau ta'lamuna ilmal yaqin. Sekali-kali tidak. Seandainya kalian tahu, andai kau tahu dengan pengetahuan yang betul-betul yakin, dengan ilmu yakin. Ini para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Ini kan penekanan dari Allah Subhanahu wa taala ini. Andai kau tahu. Andai kau tahu apa? Maksudnya andai kau tahu bahwa setelah kehidupan dunia ini masih ada lagi kehidupan setelahnya. Akan ada pertanggungjawaban, akan ada hisab terhadap amalan. Akan kau pertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan kau lalai. Allah ingatkan, kalla lau ta'lamuna ilmal yakin. Sekali-kali jangan begitu. Andaikan kalian tahu dengan pengetahuan yang yakin. Ini menunjukkan kepada kita obat supaya kita tidak lalai. Maka sering-seringlah menuntut ilmu agama, pelajari ilmu agama, dengarkan nasihat-nasihat agama, hadir di majelis-majelis taklim, supaya apa? Yang tadinya kita lalai menjadi ingat. Betapa banyak orang yang tadinya lalai Pak, ketika mengingat, ketika diingatkan, dibacakan Quran, dibacakan hadis, sadar dia, aduh. Terkadang begitu kan? Terkadang seperti itu. Kapan itu terjadi? Ketika dia dapat peringatan, ketika dia dengarkan ayat, ketika dia dengarkan hadis Nabi SAW, dapat peringatan. Alhamdulillah. Nah, itulah obat supaya kita tidak lalai Pak. Obat supaya kita tidak lalai. Nah, jadi tidak cukup sekedar kita hadir sholat Pak. Hadir sholat terkadang imam baca apa yang dibaca oleh imam, kita pun tidak paham apa yang dibaca sama imam itu, sehingga Quran pun belum bisa menjadi peringatan bagi kita, karena kita pun tidak paham apa artinya. Kalau kita paham artinya, alhamdulillah. Imam baca, ini imam baca surat ini, paham saya. Nah, tapi kalau kita tidak paham, kita perlu memahaminya. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalla lau ta'lamuna ilmal yaqin. Sekali-kali tidak. Andaikan kau tahu dengan ilmu yaqin. La tarawunnal jahim. La tarawunna dalam bahasa Arab, lam di situ namanya lamul qasam. Artinya sumpah. Kalau kita lihat dalam terjemahan, betul-betul kamu akan melihat neraka jahim. Sebenarnya maknanya, yang mengerti bahasa Arab, maksudnya demi Allah, betul-betul, sungguh kamu akan melihat neraka jahim. Karena ayat ini Allah sebutkan dengan lam taukid dan nun taukid. La tarawunna. Nah, dalam bahasa Arab Pak, itu maknanya penguat. Maksudnya demi Allah, betul-betul, sungguh, pasti. Itu maknanya. La tarawunnal jahim, kamu akan melihat neraka jahim. Inilah yang Allah ingin tekankan. Kemudian lihat di ayat yang ke-7, summa la tarawunnaha ainal yakin. Diulang lagi kan? Lihat surat At-Takatsur ini beberapa kali ada pengulangan. Kenapa pengulangan? Yang tadi,
untuk mengingatkan orang yang lalai. Butuh diingatkan diulang-ulang. Makanya Allah sebutkan di ayat yang ke-7, "Tsumma latarawunnaha 'ainal yaqin." Kemudian pasti kalian akan melihat neraka itu dengan ainul yakin. Kalau tadi ilmul yakin, kalau ini ainul yakin. Ainul yakin maksudnya keyakinan dengan mata keyakinan. Dalam keyakinan itu Pak ada 3. Ada namanya ilmul yakin, ada namanya ainul yakin, ada namanya haqqul yakin. Kalau ilmul yakin kita baru tahu, belum lihat, belum merasakan. Nah, sekarang kita tahu surga dan neraka. Yakin enggak, Pak? Yakin ada surga neraka? Yakin kan? Tapi baru ilmu yakin. Karena belum melihat neraka. Saudara yang pernah lihat neraka? Belum ada kan? Berarti baru ilmu yakin. Nanti kalau kita sudah mati, diperlihatkan surga, diperlihatkan neraka. Baru namanya ainul yakin. Betul-betul yakin dengan melihat dengan mata kepala. Tapi belum hakul yakin. Kalau hakul yakin sudah merasakan. Hakul yakin kalau dia naudzubillahi min dzalik masuk neraka, dia rasakan pedihnya neraka, baru hakul yakin. Dia masuk surga, dia merasakan nikmatnya surga, baru hakul yakin. Kemudian Allah tutup ayat ini, surat ini dengan mengatakan tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Kemudian kalian pasti akan ditanya. Lagi-lagi Allah Subhanahu wa taala sebutkan dengan lam taukid dan nun taukid. Tsumma latus'alunna. Ini maknanya sumpah. Betul-betul kamu akan ditanya yauma idzin, di hari itu. Maksudnya di hari kiamat. Tentang apa? Anin na'im, tentang kenikmatan yang kalian pernah rasakan di dunia ini. Kata para ulama, Allah akan tanya hartamu, Allah akan tanya kesehatanmu, kau gunakan untuk apa? Allah akan tanya masa mudamu, Allah akan tanya umurmu. Sampai kata Nabi SAW, tidak akan bergerak kaki anak cucu Adam pada hari kiamat sampai dia ditanya tentang 5 hal. An umrihi fima afnah, tentang umurmu di mana kau habiskan. Wa an syababihi fima ablah, tentang masa mudamu di mana kau usangkan. Wa an malihi, tentang harta ada 2 pertanyaan. Min ainak tasabah, dari mana kau dapat hartamu. Wa fima anfaqah, dan kemana kau belanjakan. 2 pertanyaan tentang harta. Jadi harta itu Pak bukan ditanya kemana kita belanjakan, dari mana kau dapat, itu juga ditanya. Setelah kau dapat, kau belanjakan kemana, itu juga ditanya sama Allah. Kemudian yang kelima, tentang ilmumu, sudahkah kau amalkan? Itu yang Allah akan tanya kepada kita para jamaah sekalian. Nah, ini tafsir dari ringkas tafsir dari surat At-Takatsur. Ya, semoga dengan ini bisa memberikan peringatan bagi kami pribadi dan juga bagi para jamaah sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyinari hati-hati kita dengan ayat-ayat Al-Qur'an, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mencurahkan rahmat dan keberkahannya kepada kita semuanya. Jazakumullah khairan atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Sekali lagi kami haturkan terima kasih dan jazakumullah khairan kepada segenap pengurus masjid, kepada imam masjid, dan semua yang menjadi sebab terselenggaranya kegiatan yang baik di malam hari ini. Jazakumullah khairan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.